Ya, untuk mempersingkat waktu terkait dengan diskusi pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh kedua pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Dedi Ilham Perdana. Beliau adalah dosen Universitas Palangkaraya. Untuk memastikan, oke, Masnya sudah hadir. Selanjutnya, pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Isnan Nur Salim. Beliau adalah staf konsepsi bencana alam di Nusa Tenggara Barat. Nah, baik, terima kasih kepada Mas Dedi dan Mas Isnan sudah hadir dan memberikan waktu untuk memberikan diskusi terkait dengan tema pada malam hari ini terkait dengan pembangunan bencana dan ketahanan lingkungan masyarakat lokal. Untuk mempersingkat waktu kepada Mas Dedi Ilham, saya persilakan untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Nanti mohon izin PowerPoint atau slide-nya dari panitia aja ya. Oh ya, saya bantu aja Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih juga kepada panitia. Salah satunya yang pentolannya yaitu Mas Arief udah ngundang. Saya kemarin sebenarnya iseng-iseng aja sih chatting gitu. Karena ada tuntutan beban kerja dosen. Jadi sebenarnya ini diskusi yang dadakan tapi konseptualisasinya itu sudah dikerjakan tahun lalu. Di sini juga ada beberapa person yang juga ikut mengerjakan, salah satunya juga Mas Mere datang juga hari ini, juga sebuah kehormatan bagi kami selaku tim. Kemudian Mas Arief sebagai saya nggak tahu posisinya di sini sebagai ketua panitia atau gimana ya. Sama-sama kami mengerjakan sebuah riset yang ada di salah satu kabupaten yang mungkin bagi teman-teman di Jawa, ini kabupatennya kok unik dan menyeramkan gitu ya. Pulang pisau, maksudnya pisaunya pulang pergi atau gimana gitu. Tapi ini memang salah satu kabupaten yang menjadi rujukan untuk kegiatan food estate yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kami juga sama-sama mengerjakan dan sekarang lagi proses untuk submit. Semoga sudah bisa goal di kemarin, nggak tahu jurnalnya oke nggak ya, tapi semoga aja oke lah ya. Saya di sini nggak bisa mengklaim bahwa ini pemikiran saya pribadi, karena ini kerja tim, jadi saya ya mengurai satu persatu beberapa yang sudah saya dapatkan di lapangan beserta hasil rekognisi dari tim peneliti. Sebelum saya lanjut, saya juga ingin say hello kepada partisipan. Terima kasih sudah hadir malam ini. Ada beberapa partisipan yang saya sisipkan dari kampus saya, dari Universitas Palangkaraya. Nanti bisa silaturahmi juga dengan teman-teman dari pendidikan sosiologi ya kalau di UM ya. Kalau di Palangkaraya sosiologinya sosiologi murni gitu. Baik, oke, silakan next slide untuk panitia. Saya sedikit menukil dari bisa ya ini bahasa Jawa. Saya yakin Mas Mere juga masih ingat bahasa Jawa. Ini saya dapatkan dari salah satu subjek penelitian. Bagi teman-teman yang dari Kalimantan Tengah, nanti saya translate. Nah, ini salah satu hasil wawancara yang cukup membuat saya itu merinding gitu ya waktu hadir pertama kali malam-malam itu dengan Mas Arief, ada juga Mas sampai lupa namanya, bersama dengan tim Malang itu datang ke ke Pulang Pisau gitu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa tani itu masalah tentreme ati, Mas.
gawe opo aku nandur sawit nek tani sudah cukup gitu, wis cukup. Jadi menurut pengakuan dari subjek penelitian, tani itu adalah terkait dengan tentramnya hati gitu ya. Untuk apa saya menanam sawit kalau tani saja sudah membuat saya itu damai, sudah cukup gitu ya. Oke, itu bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah ikhtisar yang mendamaikan kita semua bahwa kehidupan pertanian itu tidak selamanya merugi, tidak selamanya miskin secara materi, tetapi juga di sisi yang lain bagi para petani itu juga cukup membahagiakan dan mendamaikan gitu ya. Oke, selanjutnya saya harus berhati-hati dengan waktu karena timeline-nya cuma setengah jam ya. Ya, jadi saya di sini itu mengambil judul di awal adalah kedaulatan pangan versus ketahanan pangan gitu ya. Saya mencoba untuk menggali ini karena hasil dari respon yang saya dapatkan dari petani dan juga tim juga pasti akan membaca hal yang hampir sama meskipun memang pemikiran kami juga landasannya pasti ada perbedaan-perbedaan, tapi saya yakin ini pasti akan sepakat gitu ya. Food estate itu jaminannya itu fungsinya ada di ketahanan pangan. Tapi saya kenapa kok membahas kedaulatan pangan itu nanti juga akan merujuk pada temuan kami selama ada di Pulang Pisau. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu kedaulatan pangan ya. Food sovereignty itu ide pokoknya jauh sebelum ada istilah food estate. Dia ada di sekitaran tahun 90-an. Idenya itu dari Lavia Campesina, kalau umpamanya di sini itu Serikat Petani Indonesia atau SPI. Jadi Lavia Campesina itu adalah payung internasionalnya SPI atau Serikat Petani Indonesia, itu lembaga yang ada di Indonesia yang memayungi petani. Nah, ide ini sebenarnya juga hasil dari keresahan petani secara global atas maraknya rantai pasok yang didominasi oleh kepentingan-kepentingan korporasi. Dan tentunya itu akan mengkonfrontir terus petani lokal yang ciri khasnya tidak seperti petani industrialis yang modalnya besar. Dia bergerak di sisi yang lain, yaitu petani yang memang mengutamakan pertanian berciri khas subsistensi gitu ya, masih memadupadankan aura lokal terhadap ciri pertaniannya dan tidak masuk ke dalam rantai global gitu. Beda dengan sisi yang lain ya, ini ketahanan pangan. Tapi itu nanti kita bahas satu persatu. Kemudian berupaya untuk merekonstruksi sebenarnya kedaulatan pangan itu terhadap makna pemahaman bertani sesuai dengan kemampuan petani lokal, tanpa adanya campur tangan badan otoritas pertanian sebagai hak dasar petani untuk mendefinisikan dirinya di tengah masyarakat global. Jadi sebenarnya kalau kita sebut sekarang gitu ya, Bulog, Badan Urusan Logistik, kemudian ada ini juga barusan muncul karena ada food estate sebelumnya, yaitu Badan Badan Pertanian Nasional, badan yang berkaitan dengan beras, distribusi beras dan lain sebagainya. Itu juga barusan muncul beberapa saat setelah adanya program food estate. Ini juga sama halnya seperti otoritas yang dipaksakan masuk sementara petani lokal masih belum mapan gitu ya. Nah, ini juga seiring berjalannya waktu Lavia Campesina juga di ranah global menolak adanya badan atau otoritas pertanian seperti itu. Oke, next. Jadi ada 7 unsur pokok sebenarnya yang ingin dicapai
oleh SPI, Serikat Petani Indonesia, yaitu pembaruan agraria, kemudian hak akses rakyat terhadap pangan, kemudian penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan, kemudian pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Nah, ini beberapa pokok poin dari kedaulatan pangan itu yang ingin di drive oleh SPI sebagai salah satu mandat supaya petani kita itu berdaulat. Jadi kira-kira ini bisa menjadi rujukan ketika kita ingin membahas kedaulatan pangan yang ada di Indonesia. Oke, next. Ini karena harus singkat-singkat. Ketahanan pangan. Nah, ini salah satu ide yang mendasari food estate. Ini hampir mirip sebenarnya, cuma hampir mirip dengan revolusi hijau era tahun 70-an sampai 80-an lah ya. Kemudian diganti sedemikian rupa menjadi food estate. Nah, tujuannya yakni sama aja, yakni untuk pemenuhan konsumsi dari sektor terkecil, yakni rumah tangga, sebagai sebuah keluarga hingga ke level makro, yakni dunia. Tujuannya sangat simpel, saking simpel dan instannya, apapun yang dilakukan oleh petani itu harus merujuk pada kebijakan pasar. Salah satunya yang muncul di era 70-80-an adalah bagaimana pemanfaatan pupuk yang justru merusak tanah gitu ya. Ini yang membuat petani itu sekarang tidak bisa secara bebas dan tidak bisa secara masif untuk menghasilkan hasil pertanian sesuka hatinya karena mereka sama sekali tidak bisa bebas. Tanah rusak, kemudian tanah yang sudah dikonversi menjadi industri dan lain sebagainya, dan itu sudah terjadi di Jawa gitu ya. Tapi Kalimantan itu cerita nanti gitu. Oke, next. Prinsip utama ketahanan pangan ini sebagai rujukan berkebalikan dari Via Campesina ya. Kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim, aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap pangan, kualitas keamanan pangan. Ini juga cukup mengkhawatirkan karena kalau kita bicara tentang keamanan pangan, food security, itu berarti negara itu bebas untuk menerapkan aturan apapun, bahkan mengimpor beras dari negara tetangga, dari manapun, hanya untuk ketahanan pangan semata gitu ya. Jadi saya nggak peduli kalau umpamanya saya sebagai otoritas negara, saya nggak peduli itu berasnya dari mana, akan menghancurkan level harga petani lokal dari tahun berapa sampai tahun berapa, saya nggak peduli. Yang penting setiap tahun beras itu tidak pernah berkurang pasokannya, atau masyarakat mudah untuk mengakses dan ketersediaannya juga cukup merata. Jadi sangat-sangat bertolak belakang dengan rekomendasi dari La Via Campesina yang juga direkomendasikan oleh SPI. Oke, next. Nah, di mana posisi petani dan buruh tani gitu ya. Saya membedakan ini karena dua konsep ini sangat berbeda sama sekali dari masa ke masa. Nah, kita melihat dulu dari tinjauan sejarahnya. Kalau di prakolonial sebelum ada orde penjajahan Belanda dan lain sebagainya itu masuk, tanah atau sumber daya alam itu pastinya dikuasai raja. Nah, kemudian bangsawan yang bekerja dengan raja itu mendapatkan upah itu dalam bentuk tanah, kebun, yang di dalamnya itu termasuk ada mineral, air, batuan, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian petani atau buruh tani itu bekerja di bangsawan. Kemudian mereka diperas, eksploitasi, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga
kaum bangsawan semakin besar di era prakolonial itu. Posisinya ya sampai sekarang kalau umpamanya nanti kita sudah di ending slide ini sebenarnya sama aja gitu ya. Tapi oke, kita step by step dulu. Kolonial Perancis dan Inggris ini lebih lebih bisa membawa aura baru di apa namanya di sektor pertanian dan perkebunan saat itu. Mereka mencoba untuk menawarkan regulasi gaji kepada kaum bangsawan. Jadi mereka mendekati para raja gitu ya. Kemudian menawarkan jangan pakai tanah deh, kamu saya gaji, nanti kamu bisa apa namanya bekerja dengan saya selamanya gitu. Jadi monetisasinya itu bukan di lahan, tetapi di upah atau gaji. Nah, ini membuat para bangsawan ya oke-oke aja karena mereka nggak capek harus mengakomodir buruh tani, petani dan lain sebagainya. Kemanapun mereka juga masih akan apa namanya masih akan dipercaya oleh pihak kolonial, gitu ya. Diharapkan nanti kalau seumpama petani yang sudah tidak lagi bekerja pada bangsawan, kaum bangsawan, bebas mereka untuk mengelola tanah, nantinya si petani itu juga akan diminta untuk menyetor beberapa hasil panen sebagai ganti karena dia tidak bekerja pada bangsawan, gantinya adalah bayar pajak dari hasil pertanian. Kira-kira seperti itu maunya kolonial Prancis dan Inggris dengan beberapa pembaruan itu. Oke, next. Karena kita bolak-balik dijajah gitu ya, ada beberapa kali lah, ada 6 negara yang mencoba untuk menjajah Indonesia. Balik lagi kita ke kolonial Belanda, ya muncul kultur stelsel atau tanam paksa. Ini cukup membuat petani kita di zaman yang paling rendah, di titik nadir para petani saat itu. Ini yang membuat akhirnya tidak ada semacam kesetiaan petani pada struktur saat itu karena mereka tidak melihat keuntungan sama sekali. Yang dilihat hanyalah bagaimana caranya saya itu bisa bergerak untuk keluar dari kolonialisasi gitu ya. Nah, ini juga dirasa oleh beberapa pihak dari Belanda saat itu sebagai salah satu kemunduran sebenarnya. Jadi tidak semua pihak di kolonial Belanda itu percaya bahwa kultur stelsel itu akan membawa kebaikan bagi sistem kolonial saat itu. Kemudian muncul kolonial liberal. Nampaknya VOC atau pihak Belanda itu cukup cerdik gitu ya, mengulang kembali. Jadi sebenarnya mereka juga nostalgia dengan sistem Prancis dan sistemnya Inggris gitu ya, dengan mengeluarkan undang-undang agraria. Jadi sebelumnya mereka nggak pernah sama sekali bikin undang-undang atau apapun produk hukum di tanah jajahan, tapi sekarang mereka berubah menjadi seorang yang cukup diplomatis gitu ya di tanah jajahannya, gitu. Di mana tahun 1870 bikin undang-undang agraria. Di mana tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya. Ini juga agak jelimet atau agak pusing untuk dijelaskan, tapi gimana caranya tahun itu para petani itu membuktikan kepemilikannya, sementara mereka itu sebelumnya itu bekerja pada bangsawan. Ini juga agak memusingkan karena saat itu apalagi ya, petani yang meskipun mereka biasanya bekerja dengan bangsawan atau tidak gitu, mereka tidak sama sekali mengenal surat menyurat gitu ya. Tidak seperti sekarang ada SHM dan sebagainya gitu, HGU. Itu yang dicoba oleh Belanda, mengakuisisi tanah-tanah yang tidak bertuan dalam persepsinya Belanda, dalam tanda petik. Kemudian otomatis milik VOC dan digunakan untuk kepentingan modal atau investasi asing. Jadi tanah-tanah yang dianggap tidak bertuan oleh VOC akan dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan asing. Itu yang akhirnya muncul sebagai perkebunan teh, kopi, apalagi gula. Ya, gula di Jawa itu sangat tren sekali.
Karena dari ujung timur sampai ujung barat pabrik gula itu hanya berjarak berapa kecamatan, nggak sampai 2-3 kecamatan. Satu kecamatan, satu kecamatan, satu kecamatan itu ada pabrik gula. Tapi ini satu yang ringkih gitu ya, karena saat itu kita tidak terlalu menginvestasikan modal itu di area perkebunan dengan sangat masif. Karena sebelum ada era kolonial yang liberal, itu masyarakat hanya bertumpu pada sistem yang sangat-sangat sederhana sama sekali, karena sebelumnya ada kultur stelsel dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada pabrik gula, ketika ada perkebunan kopi, teh dan lain sebagainya, itu berada dalam apa ya? Kayak kalau umpamanya kita berandai-andai kita berdiri di lereng tebing. Jadi sebenarnya ketika kita dihantam oleh hujan badai sedikit aja gitu, kita sudah runtuh. Itu kira-kira perkebunan yang ada di tanah Jawa itu seperti itu. Karena tidak ada investasi atau reinvestasi ya. Jadi investasi ulang kepada perkebunan-perkebunan yang sudah sudah dibuat oleh Belanda saat itu. Jadi Belanda itu cuma nanam, pribumi atau warga lokal itu hanya sebagai sebagai tukang kasar atau buruh kasar gitu, kemudian hasilnya langsung dijual ke Eropa, selesai. Jadi sebenarnya pabrik gula sekarang kalau merugi itu ya wajar, karena sebenarnya tidak ada historisnya sama sekali, reinvestasi dari zaman kolonial liberal sampai sekarang. Meskipun ada yang namanya Raja Wali Nusantara ya, itu BUMN yang sebenarnya mengurusi masalah distribusi hasil perkebunan, kemudian ada PTPN dan lain sebagainya. Ya, agak lucu ketika saya mendapati literasi bahwa sebenarnya PTPN itu belajarnya atau kuliahnya gitu ya, itu ada di tanah-tanah kolonial juga. Jadi pihak-pihak pimpinan PTPN kuliahnya di India gitu, yang sebenarnya juga hasil kolonialisasi. Jadi tidak ada suatu kebaruan gitu ya. Oke, slide-nya hilang. Oke, dijeda dulu. Kalau saya yang nge-share gimana? Atau enaknya panitia aja ya? Mbak Desi? Habis kuota ya? Sebentar ya Mas Dedi, Terpental kayaknya ya. mohon maaf yang buat share apa namanya, saya terpental, nggak tahu. Sebentar Oke, Mas. siap. Jangan-jangan roh leluhur Belanda ini nggak terima saya ngomong. Kalau saya share takutnya ini sih apa sih bahasanya, ceket-ceket, stuck gitu. Terus saya coba dulu ya, coba. Oke, sudah sip. Ya, itu saya lanjut era kemerdekaan sekarang. Era kemerdekaan itu juga saya mengagumi semangat Bung Karno ya. Saya pikir founding father itu nggak pernah untuk memikirkan rakyat, itu pasti. Ada beberapa program yang sebenarnya juga cukup mentereng saat itu, yakni program Benteng,
kemudian ada kemudian ada UUPA dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya intinya sama, menasionalisasi aset kolonial menuju ke warga Indonesia, niatnya gitu. Ada istilah Alibaba saat itu, tapi nggak jalan, itu cuma 7 tahun. Kenapa? Karena ternyata itu malah buat akal-akalan para korporasi yang sudah mapan gitu ya, yang korporasi pribumi gitu ya, yang sudah punya modal duluan, yang sudah kaya duluan untuk ikut program itu. Jadi kira-kira sekarang itu kayak gini, sorry agak satir kalau seumpama saya sebut kayak masyarakat perkotaan yang sudah memiliki upah tinggi sebagai pekerja, tapi masih pengen nyicipin nikmatnya dapat BLT, kira-kira kayak gitu. Jadi ini sudah kaya loh. Nah, ini ada program nasionalisasi aset kolonial kok kamu masih mau ikutan gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi saat itu tidak bisa diselamatkan beberapa aset yang dimiliki oleh kolonial kemudian berpindah tangan ke pribumi, itu tidak semuanya pribumi itu memiliki. Nah, ini yang menjadi salah satu kritikan pada era saat itu sehingga program itu dihentikan. Kemudian ada pertentangan politik dan lain sebagainya, itu yang membuat akhirnya beberapa program itu tidak berjalan semestinya. Kemudian ada UUPA tahun 1960, ini sebenarnya sangat-sangat bagus dan ideal. Karena mencoba untuk bukan membagi dalam konsep komunis ya. Ini agak rentan juga saya ngomong seperti ini, karena kalau komunis tahun 48 mereka dengan cara kasar ya membagi tanah dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam UUPA tahun 60 sebenarnya dia mencoba untuk mencairkan egendom. Egendom itu istilah tanah yang dimiliki oleh warga asing kemudian dicairkan menuju ke warga pribumi. Kira-kira seperti itu. Jadi program ini sangat bagus, tapi tahun 65 ada krisis politik di mana ada tumbangnya orde lama ke orde baru, meskipun saya tidak setuju kalau ada istilah orde lama, orde baru, seolah-olah orde lama pasti buruk gitu ya. Itu kan terminologi yang dibuat oleh Soeharto kepada Soekarno. Tapi gara-gara itu UUPA dianggap sebagai produk komunis. Jadi kita rentan terhadap apa ya, terhadap istilah-istilah yang berbau membagi-bagikan gitu ya. Sosialis komunis itu sangat seksi gitu lah kira-kira. Oke, next. Historisnya masih agak panjang nih. Saya harus mendetailkan dan harus berkejaran dengan waktu. Oke, revolusi hijau. Nah, ini saya sekarang kuliah di IPB, salah satu corong ampuni saya IPB gitu ya. Salah satu corong yang menyetujui dan menggelorakan revolusi hijau. Jadi mulai dari tahun 70-an itu sebenarnya para akademisi di bawah payung beberapa universitas itu setuju bahwa yang namanya tanah itu harus direvitalisasi. Dengan cara apa gitu ya. Apapun, diversifikasi pertanian dan lain sebagainya, pupuk, teknologi dan lain sebagainya, masuknya modal asing dan lain sebagainya, karena konsekuensi era Soeharto saat itu mengeluarkan undang-undang tentang penanaman modal asing. Nah, ini sebagai keran masuk supaya teknologi pertanian itu bisa leluasa di sektor apapun, termasuk sektor pertanian. Sampai ada istilah BIMAS, bimbingan massal. Itu udah kayak penyuluh pertanian, tapi satu desa itu dipegang beberapa orang gitu ya. Harus menanam gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian di era-era semakin ke era-era reformasi gitu ya, kita sudah mengenal dan mengakui tentang masyarakat adat. Jadi ada masyarakat hukum adat sebagai produk hukum, tapi ternyata hanya menyentuh fungsi hutan.
Jadi tidak mengatur tentang fungsi atau batasan si penghuni hutan tadi, tapi hanya bicara tentang fungsi hutan kalau umpamanya di masyarakat hukum adat itu seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya juga agak disayangkan. Jadi tidak menyasar kawasan hutan negara itu sebenarnya yang punya siapa, yang duluan untuk mengelola harusnya siapa gitu. Jadi sekarang itu hampir mirip seperti eh, undang-undang agrarianya era Belanda ya, di mana kalau umpamanya ada sebuah lahan yang tidak diakui sebagai tanah adat atau tanah milik perorangan gitu ya, privatisasi seseorang itu pasti akan diklaim oleh negara. Nah, negara berhak itu bebas untuk mengeluarkan kuasanya dalam sisi apapun, mau HGU, mau apapun itu boleh. Nah, ini yang sebenarnya juga sangat disayangkan dari masyarakat hukum adatnya kita. Oke, waktu. Saya singkat aja deh, nanti kita sambung di diskusi pertanyaan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini hasil reportase di Pulang Pisau. Ini transmigrasi atau instanisasi multi proyek. Jadi orang Jawa atau orang yang mendiami wilayah Jawa itu diiming-imingi sebuah harapan di luar Jawa, dikasih lahan pertanian, uang bulanan, rumah siap huni gitu ya. Kemudian mereka ternyata tidak mendiami area yang stabil. Mereka mendiami area yang sebenarnya rawan konflik. Bahkan itu memicu krisis ekologi. Karena ternyata ketika kami datang di sana itu sebenarnya dulu adalah lahan gambut. Teman-teman harus ingat bahwa gambut itu sangat rentan ketika dia dipadatkan. Sorry, ketika dia dipadatkan, dia menjadi lahan pertanian, itu akan berubah fungsinya secara ekologi juga akan rusak gitu ya, baik dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi apa namanya flora fauna, biotik, abiotik dan lain sebagainya itu juga akan terancam. Oke, next. Ini juga salah satu masalah yang kami temui di sana. Kemudian munculnya asosiasi petani dan suku Jawa. Jadi ada kayak penyederhanaan. Nah, ini yang saya dapatkan juga dan teman-teman juga dapatkan. Ada sebuah pernyataan yang menarik bahwa yang bisa mengelola lahan pertanian itu pasti orang Jawa. Ya, jadi yang bisa bertani itu orang Jawa. Orang Dayak itu nggak bisa. Itu yang saya dapatkan waktu wawancara kemarin. Jadi ada proyek Jawanisasi gitu. Ini juga sudah saya pelajari waktu kuliah S2 di UGM itu ternyata betul gitu ya. Itu terlontar sangat kuat dari masing-masing subjek penelitian kami. Kemudian ada semacam suksesi atau keberlangsungan atau keterlanjutan dari petani transmigran. Mereka membawa keluarga dari Jawa datang, kemudian migrasi besar-besaran untuk melanjutkan suksesnya rezim pertanian. Nah, itu yang membuat orang Jawa di sana semakin memperkokoh apa ya, arus migrasi dan blok-blok ini Jawa, ini non Jawa gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian membentuk koloni. Jadi mereka itu berkoloni. Jadi orang Jawa tidak akan berbaur dengan orang non Jawa. Itu saya dapati di sana itu seperti itu. Kemudian memisahkan diri dari warlock, warga lokal. Jadi mereka meredefinisi tentang kesukuan. Jadi mereka itu mencoba untuk meregenerasi terus-menerus. Nah, ini yang patut disayangkan dari program transmigrasi era Soeharto itu ternyata bawa borok itu sampai seperti itu, kira-kira. Oke, next. Sorry Mas Arif, waktunya ya. Saya lanjutin. Bisa lanjut. Ceket. Oh iya, atau nanti deh waktu sesi pertanyaan boleh lah. Nggak apa-apa Mbak Desi. Itu sebenarnya masih
Masih banyak slide saya. Ini nggak Sebentar, apa-apa. Mas. Saya ngopi boleh ya? Oh, silakan. Sampai mana tadi? Sampai di ini, eh, kayaknya 19, slide 10 ya, 10. 10 atau 11. 11. Nah, sekarang 12. Oke. Jadi ini belum full tapi nggak apa-apa. Jadi petani yang ada di sana itu sebenarnya ingin muncul sebagai petani yang berdaulat gitu ya. Jadi saya sudah paparkan di awal tadi berdaulat dan ketahanan pangan itu. Mereka ingin berdaulat sebenarnya. Tapi akhirnya gitu ya, mereka tuh tumbuh menjadi kapitalis dan besar dalam tradisi yang kapitalosen. Jadi mereka mengaktifkan seluruh elemen. Jadi dari pemerintah daerah, pemerintah desa, eh, apa namanya, pejabat yang terkait dengan pertanian, dinas pertanian dan sebagainya, mereka akan coba untuk akses gitu ya, sehingga membentuk istilah kapitalosen itu. Jadi kapital yang semakin membesar, kira-kira seperti itu. Next, kayaknya bukan yang ini slide-nya. Ini, Oke, Mas. ya sip. Nah, akhirnya kenapa saya bisa sebut meskipun ini juga masih bisa dan sangat bisa direvisi, tapi saya membacanya bahwa mereka sebenarnya benar-benar absolut kapitalis. Karena mereka mendirikan kamar dagang sendiri. Jadi mereka panen, hasil panen dari masyarakat transmigran itu mereka bawa ke semacam showroom-nya mereka sendiri, mereka giling gabah sendiri, bungkus padi itu sendiri, dicap sendiri dengan cap mereknya sendiri, dan dijual tanpa menyesuaikan harga pasar. Jadi mereka tidak menjual itu ke Bulog, tapi dijual lewat pasar-pasar tradisional di area yang sekitar Pulang Pisau. Bahkan ini sampai ke Palangkaraya. Kalau Anda tahu, berasnya itu per kilo, saya pernah beli, itu 10 kilo, 90.000. Hanya 9.000 per kilo. Itu justru meruntuhkan harga pasar yang ada di Kalimantan yang rata-rata 12.500 gitu ya kira-kira ya. Sampai ke atas itu banyak banget. Tapi mereka mampu menjual 9.000 per kilo. Artinya mereka pangkas betul ongkos produksi karena mereka memiliki mode of production gitu. Saya ngutip dari Kalmat. Karena mode of production-nya itu mereka dapatkan dari investasi yang diulang-ulang terus. Jadi hasil panen pertama mereka tabung dulu, hasil panen kedua mereka beli mesin, hasil panen ketiga mereka bikin kayak ya kecil-kecil lah, gedung-gedung kecil gitu, kemudian pengering gabah sendiri dan lain sebagainya. Mereka cukup dinamis untuk melihat pasar yang sangat kaku gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk mencairkan pasar itu dengan cara menjualnya sendiri. Asik lah pokoknya kalau di Pulang Pisau itu menemukan sesuatu yang sangat-sangat baru di luar daripada apa ya, istilah petani yang cukup menyiksa kita selama ini, selalu petaninya gurem dan lain sebagainya gitu ya. Oke, next. Semoga ini terakhir. Saya bikin sebuah statement yang bisa jadi ngawur, bisa jadi tepat gitu ya. Karena sebenarnya saya melihat bahwa ada petani gurem yang tenggelam di antara petani yang sudah mapan tadi. Jadi petani gurem di sana itu kalau umpamanya mereka itu panen, tidak seperti panennya orang-orang ini tadi. Memang kebijakannya sama. 1 tahun kalau umpamanya food estate harus ya 3 kali masa panen. Tidak boleh kurang. Jadi biasanya petani mau petani gurem atau petani yang petty bourgeois lah ya, petty bourgeoisnya petani gitu panen setahun 2 kali, mereka dipaksa 3 kali. Dan mereka juga berpikir bahwa kalau umpamanya dipaksa 3 kali, benar itu secara kuantitas di dalam perkiraan pemerintah, dalam logika pikir state gitu ya, negara
itu untung. Tapi dari sisi ekologi itu hancur. Karena mereka dipaksa untuk selalu bercocok tanam dengan konversi pupuk yang sedemikian rupa, kemudian merusak ekologi dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya tidak diperkirakan sebelumnya oleh state atau negara. Kemudian petani gurem itu juga dihadapkan pada masalah yang lain. Jadi kalau umpamanya nggak masuk kelompok tani, mereka pasti termarginalkan. Jadi memang harus masuk kelompok tani terus supaya dapat subsidi pupuk atau dapat pupuk gratis atau dapat benih unggul gratis dan lain sebagainya gitu. Tidak seperti petani mapan, mereka mau ambil pupuk gratis ya silakan, nggak ambil ya silakan. Kemudian yang terakhir, ini saya nggak tahu ini terakhir apa belum, diintimidasi. Ini dugaan saya, dugaan kami. Saat perluasan lahan itu ada pengerahan TNI AD. Nah, petani di sana itu masih trauma gitu sebenarnya sama era-era ya militerisme gitu. Mereka masih berpikir, waduh, kok ada Zeni Tempur gitu ya. Zeni Tempur itu bidang atau subunit di dalam tentara yang ngurusin masalah infrastruktur. Jadi ketika alat berat masuk, bego masuk dan lain sebagainya, mereka sudah berasumsi sangat liar. Kalau umpamanya saya nggak menanam, jangan-jangan saya besok nggak dapat ini insentif dan lain sebagainya, nggak ada jaminan keselamatan dan lain sebagainya gitu. Ada trauma Orde Baru itu pasti, karena memang ada pengerahan TNI AD dan itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Oke, ada lagi slide. Saya minta maaf sekali panjang ya. Semoga masih diperbolehkan barang 1 menit deh. Saya coba untuk ini. Bentar, Mas. Ya udah. Tinggal masih 3 slide. Awas 3 slide. Ya udah deh. Nanti kita lanjut di sesi pertanyaan karena ada Mas Isnan. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin 3 slide itu bisa saya tampilkan sembari nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Dedi terkait dengan pemaparan materi. Sangat menarik sekali, cuman waktunya yang sangat terbatas dan kita harus menyambung ke materi selanjutnya kepada Mas Isnan. Apakah sudah hadir, Mas? Halo, cek. Bisa kedengeran suaranya ya, Mbak? Ya, sudah. Oke. Oke. Bisa Baik. langsung share screen, Mbak, dari sini. Oh, Bisa atau enggak? Bisa ya? Bisa, Oke, langsung Mas. Oke, pada Mas Isnan saya persilakan untuk waktunya. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Terima kasih juga ke panitia, Mas Arief terutama yang mengajak saya ya untuk berdiskusi di ruang ini. Terus ke teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Isnan dari Konsepsi NTB yang kebetulan tahun kemarin saya diminta untuk menemani Mas Arief ya keliling Lombok untuk ya ngobrol-ngobrol soal kebencanaan dengan praktisi, dengan teman-teman komunitas di akar rumput yang notabene Lombok tahun 2018 terkena gempa ya yang cukup parah dan bisa lupa dengan Mas Arief dan teman-teman dari kemudian melakukan wawancara gitu. Saya langsung share screen saja Mbak ya. Sebentar. Ya, silakan Mas. Udah bisa kelihatan ya? Sudah. Oke, sorry suara saya agak serak lagi, kurang enak badan ini. Ya, jadi saya cuma ingin bercerita sih sesungguhnya karena apa ya, saya diminta kemarin hari Selasa dan
terus terang baru tadi siang saya sempat untuk membuat PowerPoint ini, jadi mungkin agak lompat-lompat lah yang saya ingat itu yang saya coba masukkan di sini. Jadi berangkat dari sesungguhnya saya belum lama untuk bergerak di isu kebencanaan, mulai tertarik pada isu kebencanaan itu sekitar tahun 2018 yang sebelum gempa kebetulan ada peristiwa kejadian bencana juga di Lombok, banjir yang itu juga menjadi titik awal saya untuk kemudian mulai konsen pada isu kebencanaan. Dan tahun 2018 juga ada kejadian yang sama, ada kejadian gempa bumi yang meluluh lantahkan hampir seluruh Pulau Lombok yang terdampak gitu, dan ada potensi tsunami juga pada saat itu. Dan berdasarkan kajian kita dan teman-teman di lapangan, ternyata Lombok ini cukup memiliki beragam potensi bencana gitu. Dari hasil BNPB, dari data BNPB juga menunjukkan bahwa 16 jenis bencana di Indonesia, 11 diantaranya rentan terjadi di daerah NTB gitu. Ada macam-macam, ada gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan seterusnya gitu. Fakta ini juga terlihat dari gempa tadi yang sudah saya coba sampaikan di awal. Dan menariknya di setidaknya 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir, dari data Indeks Risiko Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh BNPB, NTB ini terus mengalami tren penurunan gitu terkait dengan risiko bencana. Dari tahun 2015 misalnya skor indeks risiko NTB sebesar 172,24 dengan kategori risiko tinggi, dan menurun hingga 119,83 pada tahun 2022 dengan kategori sedang, dari tinggi ke sedang. Next, jadi ini rinciannya yang saya peroleh dari data BNPB. Kalau secara nasional ternyata NTB ada di peringkat 5 gitu. Ada di bawahnya DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan DIY gitu. Data ini sesungguhnya untuk Mohon maaf Mas Isnan, slide-nya belum berganti. Belum berganti ya? Ya. Oh, di saya udah belum kelihatan. Atau saya coba. Sudah Mas. Sudah ya. Nah, ini ada data dari BNPB yang rinciannya seperti yang terlihat ya. Nah, data ini sesungguhnya bermanfaat sebagai tolak ukur pemerintah gitu dalam merumuskan kebijakan terkait dengan kebencanaan, keamanan investasi, dan meningkatkan rasa aman bagi wisatawan gitu. Karena daerah NTB khususnya Pulau Lombok merupakan salah satu primadona lah bagi wisatawan untuk berkunjung gitu. Kemudian pada hakikatnya bencana juga merupakan investasi pembangunan gitu, karena pembangunan yang memperhatikan risiko bencana akan dilakukan untuk perkuatan pada sisi perencanaan, perbaikan desain, hingga berbagai upaya lain untuk menjamin keamanan bangunan dan infrastruktur. Misalnya saja pembangunan yang kemudian memperhatikan risiko bencana, kemudian potensi ancaman bencana yang ada di sekitar kita, kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan untuk pembangunan, itu menjadi satu hal yang investasi jangka panjang gitu, sehingga dari segi struktur bangunannya diperhatikan untuk risiko bencana yang terjadi, kemudian ada jalur-jalur evakuasi dan seterusnya. Kemudian itu menjadi investasi jangka panjang yang bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa, kemudian kerusakan gedung dan seterusnya. Selanjutnya, sudah kelihatan
slide-nya. Ya, Slide-nya itu kelihatan, cuman masih di halaman yang nomor 2, Mas Isnan. oh belum geser ya. Udah Iya. sepertinya coba saya stop dulu ya. Saya share screen ulang. Apa dibantu Mas Isnan? Sebentar, Mbak. Bisa ya kelihatan? Udah, Mas. Iya ya, oke. Ketahanan bencana harus diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tapi juga mitigasi secara kultural. Artinya apa yang kita lakukan, misalnya saya kebetulan sejak tahun 2021 saya banyak beraktivitas di Sembalun di Lombok Timur yang sesungguhnya program ini sudah berjalan pasca gempa tahun 2019 yang tapi saya terlibat pada program ini sejak tahun 2021 yang mana ide awalnya adalah bagaimana menyikapi kondisi pemulihan pasca bencana gempa di Sembalun gitu dan banyak hal yang saya dapatkan, yang saya pelajari dan terus coba saya belajar sesungguhnya sampai sekarang itu. Dan menurut saya ketahanan bencana juga tidak bisa hanya diarahkan pada soal infrastruktur, pada soal hal-hal yang itu sifatnya tidak kemudian memperhatikan kondisi masyarakat begitu. Artinya melalui program ini kita coba melakukan pelatihan, kemudian simulasi bencana, kemudian melakukan upaya-upaya lain yang itu diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat terkait dengan ancaman, potensi, dan masyarakat bisa mengenali gitu apa yang sesungguhnya potensi apa sesungguhnya yang mereka hadapi ke depan begitu. Nah, untuk mewujudkan ketahanan bencana itu, kemudian penguatan mitigasi bencana serta praktek-praktek penanggulangan bencana juga harus terus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan resiko bencana. Ya ini ada salah satu aktor lokal lah yang kemudian menjadi salah satu individu atau masyarakat yang mendorong atau menjadi pemimpin di komunitas tim siaga bencana desa yang kita bentuk, kemudian banyak melakukan aktivitas terkait dengan sosialisasi, kemudian sosialisasi di masyarakat, di sekolah, kemudian melalui poster dan seterusnya gitu. Dan tahun lalu kita juga melakukan kampanye pada momentum hari pada 17 Agustus tahun 2022 kita bersama teman-teman di desa mencoba untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim dan kebencanaan di desa yang momentumnya kita ambil di saat ada kampanye atau pawai 17 Agustus yang kita mencoba untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat di Sembalun melalui aksi pawai lah begitu terkait dengan isu perubahan iklim dan kebencanaan di Sembalun. Nah, ini ada salah satu kegiatan yang kita lakukan di Sembalun. Coba saya putar bisa atau enggak?
Mohon maaf Mas Isnan, terkait dengan videonya nggak jalan, cuman ada bentuk gambarnya aja. Mungkin bisa Nggak di muncul ya? next slide berikutnya karena waktunya Oke. terbatas ya Mas. Mohon maaf ya Mas Isnan. Ya udah, tinggal beberapa slide lagi sih sebenarnya. Nah, ini salah satu kegiatan yang kita lakukan terkait dengan kita simulasi terkait dengan bencana gitu, dan kemampuan mengatasi risiko bencana sebenarnya dilakukan dengan tadi memberikan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan simulasi bencana gitu. Dan kegiatan ini juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk di situ adalah kelompok rentan, ada ibu hamil yang kita libatkan, anak-anak, kemudian lansia dan disabilitas. Nah, pelatihan semacam ini penting gitu dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat sehingga pada ujungnya nanti kita mengharapkan perilaku masyarakat dapat berubah gitu terkait dengan kesadaran dan budaya sadar bencana. Ini terakhir sepertinya. Ya. Oh, masih ada satu lagi. Jadi bencana sesungguhnya memang kejadian yang sporadis itu, tapi respon yang harus dilakukan itu tidak bisa secara sporadis, tapi harus disusun langkah-langkah sistematis dan terkoordinir, dan beberapa hal yang kita lakukan adalah dengan pengkajian potensi dan risiko bencana, peningkatan pendidikan dan kapasitas bencana, dan pemberdayaan masyarakat, serta membentuk sebuah kelembagaan tim siaga bencana desa. Terakhir, tahun 2021 kita melakukan advokasi kebijakan untuk bagaimana mendorong pengurangan risiko bencana yang berbasis masyarakat. Jadi di Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung, 2 desa yang menjadi intervensi dampingan konsepsi pada program ICDRC, Indonesian Climate and Disaster Risk Reduction and Communities. Kemudian kita mencoba untuk mendorong lahirnya kebijakan di akar rumput untuk bagaimana kebencanaan ini menjadi arus utama di Sembalun, karena potensi ancaman bencana yang cukup beragam yang ada di Sembalun, dan mengharuskan keterlibatan pemerintah, salah satunya melalui adanya sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana, dan itu menjadi sebuah kebijakan yang menganggarkan dari dana desa untuk kemudian diarahkan kepada isu-isu kebencanaan di level desa, sehingga keterlibatan
masyarakat ini sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang pertama yang terkena dampak dan masyarakat juga yang harus menjadi aktor yang kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya penanganan dan seterusnya gitu. Itu saja kurang lebih, mohon maaf. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Isnan atas penyampaian materinya. Saya simpulkan terkait dengan kedua materi, yang pertama dari Mas Dedi Ilham, yang kedua dari Mas Isnan. Pertama terkait dengan revolusi hijau atau bisa dikatakan sebagai revitalisasi peningkatan kesejahteraan bagi pertanian. Nah, itu sangat menarik sekali karena kenapa saya tertarik dengan motonya Mas Dedi terkait dengan tentrem hati. Itu karena kenapa prinsipnya orang zaman dulu bukan hanya kakek saya, ya kebetulan saya adalah dari keluarga petani ya Mas Dedi, karena meskipun kita nggak punya uang, yang penting sudah ada nasi, itu akan menjadi tentrem karena kenapa dengan adanya nasi kita akan terpenuhi kebutuhan daripada kita beli beras, yang penting ada beras, lauk pun itu arah kadarnya. Nah, itu yang selalu ada mindsetnya mulai dari dulu. Nah, karena kenapa katanya Mbah kalau bercerita itu bahwasanya jadi orang tani itu enak, makmur. Nah, tapi ini yang menjadi sebuah permasalahan yang agak sedikit menjadi ini ya Mas ya, yang agak sedikit geli karena kenapa anak-anak muda sekarang saya kira hampir semuanya tidak suka ke sawah. Kalau saya suka, karena kenapa? Makan di tepi sawah itu enak. Beda ketika kita makan di rumah. Jadi seperti itu. Nah, itu yang selalu saya biasanya sering ke sawah, saya pun sering main ke sawah. Tapi kalau sekarang anak-anak takut, mungkin kulitnya hitam, skincare-nya habis. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu terkait dengan Mas Dedi. Kemudian untuk Mas Isnan, terkait dengan isu bencana, bagaimana ketahanan bencana harus diarahkan tidak hanya memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga bagaimana kita membuat mitigasi itu secara struktural, artinya bagaimana masyarakat memiliki kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi suatu bencana. Nah, ini yang saya menarik terkait dengan isu bencana. Seharusnya Indonesia itu adalah negara yang potensi dari sebuah bencana. Seharusnya saya menyorotinya dari konteks pendidikan karena saya orang pendidikan ya Mas Isnan. Harusnya ada yang namanya sebuah kurikulum terkait dengan kebencanaan. Karena kenapa kalau kita mengacu dari sebuah wacana di Jepang, itu pun sudah ada bagaimana anak itu sudah dibekali untuk terjadinya gempa itu seperti apa, bagaimana terjadinya banjir atau tsunami, mereka sudah punya bekal, artinya dia tidak kaget. Nah, tetapi di Indonesia ini yang masih menjadi PR yang sangat besar, bagaimana kita harus membuat itu biar anak-anak kita itu sadar akan terjadinya yang namanya suatu bencana, kapan itu terjadi kita tidak tahu. Nah, mungkin itu. Oke, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka 4 penanya. Silakan, 2 untuk Mas Dedi dan 2 untuk Mas Isnan. Halo? Gimana? Oke, ada 1 dari Mas Adisti, yang kedua ada Mbak Kadek Ayu. Ya, dari Mas Adistia dulu. Baik, Assalamualaikum.
Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Mas. Baik, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Pak Didi dan juga Pak Isnan. Nah, saya mau bertanya tanggapan panjenengan ya tentang saya kan sempat kemarin-kemarin tuh baca berita soal wacana kebun sawit skala luas di Malang Selatan. Nah, itu yang saya baca itu kalau tadi panjenengan bilang orang Jawa tuh diiming-imingi bahwa di luar atau katakanlah di Kalimantan tuh akan hidup baik lah gitu. Nah, sedangkan yang saya baca dari berita itu malah kayak kebalikannya gitu, bahwa di Jawa terutama di Malang Selatan itu petaninya tuh dibilangin bahwa kita harus berkaca sama daerah Kalimantan atau Sumatera yang mengenai sawit itu. Nah juga, di situ bagaimana sih tanggapan panjenengan dan terkait juga tentang segi kapitalis gitu, dimana yang saya rasa juga kalau di Malang Selatan tuh malah makin rawan gitu, atau bahkan tidak cocok gitu dari segi tanahnya gitu. Tapi mengapa kok wacana ini terus bahkan saya sempat ya maksudnya tidak ada penolakan gitu dari pemerintahnya sendiri gitu kalau ada pabrik yang memproduksi sawit itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adisti. Selanjutnya pada Mbak Ayu. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, izin sedikit bertanya tentang food estate. Tadi pemaparan dari Mas Dedi itu menurut saya sesuatu yang luar biasa banget. Dan yang ingin saya tanyakan barangkali adalah tentang bagaimana kemudian konsep food estate ini jika memang dibutuhkan keberadaannya, itu kira-kira pandangan teman-teman di sini bagaimana mewujudkan konsep food estate yang juga sekaligus merangkul petani gitu, tidak hanya merangkul pihak-pihak yang bermodal dalam skala besar seperti itu, tapi juga pada akhirnya memang full bermanfaat bagi para petani lokal. Apakah situasinya sekarang memang sudah juga merangkul petani lokal, atau memang sebenarnya ini juga bagian dari food estate ini hanya menguntungkan sebagian pihak saja gitu, terutama kaum kapitalis lah bilang gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Ayu, mau dijawab dulu atau bagaimana Mas Dedi? Ya, boleh. Oke. Langsung aja ya. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Adis ya. Mas Adis, memang kalau terkait dengan sawit, memang saya tidak menguraikannya panjang lebar di area ini karena memang fokusnya di area pertanian. Tapi saya sedikit banyak kalau umpamanya di Kalimantan Tengah memang bersinggungan langsung dengan sawit gitu ya. Sawit itu di mana-mana sebenarnya berkaitan dengan satu, yakni krisis ekologi pastinya. Karena ketika kita nanam sawit itu sebenarnya kita tidak hanya sekedar bicara terkait dengan keuntungan. Karena kalau bicara keuntungan itu mesti dijabarkan secara kompleks di awal. Jadi kalau di sini itu ada sebutan petani plasma. Jadi petani plasma sawit itu adalah petani yang berkolaborasi dengan perusahaan, kemudian tapi sertifikasi sawit itu dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian merangkul petani lokal untuk menanam sawit atau bermigrasi menuju ke perkebunan sawit. Kemudian nantinya ketika mereka sudah menanam sawit,
mereka akan dipaksa untuk mematuhi regulasi harga gitu ya. Jadi kalau umpamanya regulasi harganya jatuh, mereka ikutan rugi gitu ya. Sekarang saya mendapati harga sawit itu ada di angka 3.000 per kilo. Jadi biji sawit itu 3.000 per kilo. Bahkan pernah sampai di titik penghabisan itu Rp500 per kilo. Jadi untuk yang biji sawitnya, bukan yang cangkangnya kan, karena ada cangkang yang juga dijual, ada bijinya yang dari inti cangkang itu yang juga yang diperlukan untuk industri minyak goreng gitu ya. Kemudian terkait dengan di Malang Selatan, memang saya juga tidak mencermati itu secara kompleks ya, karena isu-isu itu belum saya baca pasti. Tapi yang jelas ketika ada permasalahan sawit, itu juga akan menjadi permasalahan yang ada di ekologi sekitar. Rusaknya unsur hara, kemudian krisis ekologi tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian ada permainan harga dan lain sebagainya. Bahkan sempat kemarin waktu saya ke Pandeglang, itu sebenarnya ada semacam indikasi bahwa tanah yang ada di area pertanian aktif, maksudnya pertanian aktif itu non sawit, itu dieksekusi menjadi pertanian yang monokultur seperti sawit. Jadi mereka itu mengakses mengakses lahan-lahan aktif non monokultur menjadi monokultur dengan cara membeli atau membuat sertifikat. Nah, ini hati-hati. Jadi sebenarnya rezim sertifikasi tanah itu sebenarnya nggak baik-baik amat. Karena ketika tanah itu sudah disertifikasi, maka kita mudah untuk menjual itu ketika kita nggak punya duit. Celakanya petani kita itu kan rata-rata itu petani subsisten yang rentan terhadap kepemilikan modal. Sehingga ketika tanah itu sudah disertifikasi lewat program sertifikasi tanah yang sekarang ini digalakkan oleh pemerintahan Jokowi, itu mempermudah sebenarnya akses jalur modal besar, tentunya itu corporate, untuk masuk menjajah gitu ya, menjajah tanah yang sebelumnya itu sangat heterokultur menjadi monokultur gitu. Ini yang sebenarnya agak sangat disayangkan dari program sertifikasi tanah. Yang kedua, ini juga permainan, saya nggak sebut mafia lagi, ini bukan mafia, kalau mafia itu merujuk kepada oknum yang kita tidak ketahui. Tapi ini kita ketahui. Kita ketahui saat itu secara tidak sengaja, secara tidak sengaja main-main ke distributor minyak goreng, karena kebetulan saat itu ada ya kayak bisnis kecil-kecilan aja lah. Tapi saya nemu satu data yang akurat, ternyata sebenarnya harga minyak goreng kita selama bertahun-tahun ini itu sebenarnya disubsidi oleh pemerintah. Ketika harga minyak goreng naik di awal tahun 2022-2021 akhir ya kalau nggak salah, itu ternyata simple. Pemerintah gagal untuk mencairkan subsidi itu ke produsen. Sebenarnya minyak goreng itu tertahan di pabrik, tidak bisa didistribusikan karena pemerintah masih bersikukuh harganya harus 14.000 per liter. Sementara harga normalnya adalah 28.000 per liter. Tapi karena subsidinya macet, keuangan negara saat itu dialihkan ke pandemi ya, untuk mengurusi masalah COVID dan lain sebagainya, itu membuat akhirnya industri ini terganjal gitu, sehingga harga meroket. Mau nggak mau, daripada tertahan, ya udah dilempar dengan harga 28.000 per liter. Kemudian yang kedua, ternyata sawit kita itu juga ditolak karena oleh India, kemudian oleh Cina, karena mereka sudah invasi ke beberapa negara-negara gitu ya, seperti Malaysia gitu ya, kemudian mereka punya kebun gitu. Bahkan yang agak aneh gitu ya, di Indonesia itu kita mau jadi buruh sawit,
sementara investornya itu dari Malaysia. Jadi kita itu sebenarnya nanam sawit itu untuk kebutuhan ekspor. Jadi untuk kebutuhan mereka. Kita itu nanam untuk mereka, gitu loh. Jadi kalau di Malang Selatan itu tolong jangan sampai dilepas itu tanah-tanah menjadi perkebunan sawit, karena itu sebenarnya kita hanya melayani nafsu korporat gitu ya. Sawit kita diekspor, tidak digunakan dalam kebutuhan dalam negeri, pun juga begitu kebutuhan dalam negeri, negara harus menanggung ongkos produksinya dalam bentuk subsidi. Itu celaka. Kita itu sudah sial kerja sama orang, ketimpa lagi disuruh bayar ongkos produksinya, itu apa nggak gila gitu. Itu banyak yang sudah bicara terkait itu, tapi kan narasi di publik kan diredam ya, supaya masyarakat mengira bahwa oh iya ini mendekati hari hari Idul Fitri, atau ini menjelang pergantian tahun, atau lagi Natalan gitu sehingga mahal gitu. Tidak seperti itu sebenarnya. Jadi itu sangat dangkal kalau umpamanya narasi di media publik itu menarasikan selalu kalau umpamanya dekat-dekat sama hari-hari tertentu itu mesti mahal. Itu enggak. Itu saya sama sekali tidak percaya, itu bohong banget. Sekarang sudah dinarasikan seperti contohnya kayak cabai sudah naik 30.000 per kilo, bullshit gitu. Sebenarnya cabai itu harganya ya normal-normal aja, tapi ada semacam kemauan untuk mendapatkan untung lebih. Lucunya gitu ya, yang ditangkap itu paling cuma 1-2 agen. Padahal itu sebenarnya permainan yang sistematik. Nah itu sebagai contoh aja. Bahkan sawit ya, sawit itu industri nasional yang sebenarnya disembunyikan diam-diam oleh pemerintah kita, karena satu sisi ya karena tadi mensubsidi, satu sisinya dia tidak mau kehilangan pasar asing. agak menggelikan ya, itu salah satu yang kita hadapi secara global ya. Semakin tahu semakin kita jadi kayak termarginalkan oleh pasar global itu tadi. Itu kira-kira yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan Mbak Ayu tadi, bagaimana caranya merangkul petani gitu ya, apakah nantinya bisa menguntungkan petani ketika ada food estate dan sebagainya. Saya pikir gini, food estate itu karena judulnya, tagline-nya adalah ketahanan pangan, itu ya tentunya kalau bicara ketahanan pangan kan yang penting jalur logistiknya aman, distribusi ke konsumen atau rumah tangga aman, itu selesai. Padahal pertanian itu tidak bicara tentang distribusi logistik saja gitu ya, semata, tidak seperti itu. Tapi dia kompleks, di dalamnya ada unsur abiotik, biotik, kemudian ada bagaimana pembangunan berkelanjutan di bidang ekologi yang sebenarnya juga itu berkelindan dan sangat erat kaitannya dengan food estate. Jadi kalau food estate tagline-nya hanya ketahanan pangan, kita sudah salah kaprah menafsirkan food estate. Seharusnya food estate itu ya yang saya sampaikan di awal terkait dengan kedaulatan pangan. Kita itu seharusnya berpikir, jika seumpama kita sebagai petani itu jangan berpikir bahwa kita harus menanam padi. Kita tidak harus menanam padi. Kita tidak harus berpikir bahwa kalau umpamanya impor, kita itu sebagai publik, kita merasa bahwa kita tidak strong sebagai society di dalam sebuah negara. Jadi jangan malu untuk impor, karena apa? Sebenarnya kalau kita mau berdaulat, petani itu bebas menanam apapun. Itu kuncinya di situ. Tapi sekarang kan kita disuruh untuk menanam padi hanya untuk kepentingan politik sementara. Sebenarnya kan gitu. Bayangkan dalam masa 5 tahun kepresidenan di Indonesia gitu ya, isu isu harga naik itu bisa menggoncang narasi politik
bahkan dicap nanti kalau umpamanya presiden itu harga beras atau harga gabah kering itu naik, itu bisa dicap bahwa kita tidak nasionalis gitu. Sebenarnya jangan, itu justru akan memulasarakan petani. Nah, seharusnya kita mendorong petani supaya kita berdaulat. Food estate itu tagline-nya dirubah menjadi petani yang berdaulat. Kita nggak takut kalau umpamanya petani kita nggak nanam padi. Kalau umpamanya kita takut petani kita nggak nanam padi, berarti kita sebenarnya memaksa petani kita untuk tetap menjadi petani miskin. Jadi, kalau umpamanya dalam hemat saya, petani itu punya critical thinking juga gitu. Jadi ketika punya sawah menghasilkan padi harganya cuma 3.000 per kilo, ya sudah dia jual tidak lewat Bulog. Dia jual tidak atas instruksi pemerintah. Dia jual sendiri seperti yang saya contohkan tadi di Pulang Pisau dengan harganya sendiri, yang penting dia sejahtera. Atau dia sama sekali tidak mengikuti pasar, tidak sama sekali mengikuti arus pasar. Dia mengganti seluruh pertaniannya dengan model lain seperti paprika gitu. Karena paprika lumayan mahal, 1 kilo 25 sampai 40 ribu gitu. Itu sebenarnya yang harus ada di benak setiap insan Indonesia, bahwa ketika kita mau berdaulat, kita membebaskan petani itu untuk menanam apapun. Tetapi sepanjang koridor bahwa dia tidak mengganggu ekologi yang ada. Jadi contohnya tidak ada di dalam gambut yang sebenarnya sangat rentan terhadap pertanian gitu ya. Kemudian tidak ada di daerah-daerah yang sangat rawan konflik sosial gitu ya. Ya kita memaksimalkan pertanian-pertanian yang sifatnya itu privat, seperti kayak kayak yang ditanam di pipa-pipa gitu ya. Apa sih itu pertanian apa itu? Yang atau seperti yang di Jakarta itu kan ada ya, urban farming di bawah jembatan tol gitu, dimanfaatkan lahan-lahan tidur gitu kan sebenarnya bisa. Oh ya, sorry, hidroponik. Hidroponik itu sebenarnya salah satu resistensi atau perlawanan kita untuk mengatasi masalah krisis pangan. Jadi jangan menggantungkan diri kita itu terhadap petani. Petani Indonesia kalau umpamanya digantungin terus-menerus, ya dia ambruk gitu. Itu salah satu narasi yang sebenarnya harus kita gelorakan. Meskipun saya sendiri juga agak kepayahan kalau umpamanya ngurusin hidroponik gitu ya, karena lumayan juga kalau umpamanya mau menanam beberapa sayuran gitu, berapa tagihan listrik yang harus dihasilkan gitu. Tapi itu bisa jadi contoh, karena di Jakarta itu sudah ada urban farming yang bisa menjadi role model sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah pertanian di Indonesia. Sebenarnya bisa dikatakan seperti itu. Itu ya kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Mas Didi atas jawabannya. Bagaimana Mas Adisti dan Mbak Ayu? Apakah ada tanggapan? Sudah, Bu. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, Mbak Ayu, bagaimana? Oke, baik. Baik, saya buka 2 lagi penanya ya. Untuk pertanyaan, boleh ke Mas Isnan sama Mas Dedi. Mungkin ke Mas Isnan mungkin. Ya, ada. Ke Mas Isnan lah. Kalau enggak, oke. Ada Mas Bayu Aji. Ya, ada lagi? Oke, cuman 1. Sebenarnya saya juga pengen bertanya, Mas, di sini. Cuman waktunya yang agak terbatas ya, karena menarik juga ini topiknya yang dibahas malam ini. Ya, kepada Mas Bayu. Halo, Mas Bayu. Halo. Ya, saya persilakan, mau tanya kepada siapa? Mau tanya ke siapa aja deh, Bu? Mungkin ke Mas Dedi atau
apa. Oke, baik. Silakan, Ya. Mas. Izin bertanya, bagaimana sih konsep mitigasi bencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah NTB? Ya, mengingat juga terkait bencana yang sering terjadi di tempat tersebut gitu. Apa saja program yang sudah diterapkan dan seberapa keberhasilannya penerapan program tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bayu. Berarti lebih ke pertanyaannya ke Mas Isnan ya. Oke, ada satu lagi dari Mbak Ayu. Mbak Ayu Nur. Halo, Mbak. Iya, Bu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi karena telah memperkenankan saya untuk bertanya. Saya izin bertanya mengenai mengenai masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan resiko terutama pada bencana alam. Saya pernah belajar pada mata kuliah sosiologi lingkungan bahwasanya di era sekarang itu masyarakat harus siap untuk hidup dengan risiko-risiko yang ada, terutama risiko yang berkaitan dengan alam karena bumi kita telah memasuki era baru yang rawan akan risiko yang terjadi karena pengaruh industrialisasi khususnya. Nah, bagaimana ya Pak ya caranya agar masyarakat itu bisa memiliki kesadaran kolektif terhadap bencana tersebut, padahal kan kita untuk membangun kebiasaan baik di diri kita sendiri juga kayak masih belum bisa optimal ya. Lalu bagaimana caranya supaya masyarakat itu dengan berbagai latar belakang yang berbeda bisa sadar akan hal tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Ayu. Mohon maaf. Oke, Mas Isnan, halo. Mas. Halo, cek. Ya. Bisa ya. Ini sepertinya pertanyaannya dua penanya. Pertanyaannya lebih ke Mas Isnan. Ada ya dari Mas Bayu, yang satunya dari Mbak Ayu. Apakah sudah dapat pertanyaannya, Mas? Iya, saya coba jawab ya dari Mas Bayu sama satu lagi siapa tadi? Mbak Ayu. Ayu ya. Oke. Ya. Terkait dengan mitigasi bencana di NTB. Sepanjang yang saya ikuti dari beberapa tahun terakhir, memang pemerintah NTB pasca terjadinya gempa bumi tahun 2018 cukup konsen pada isu kebencanaan, dan saat ini juga Pemprov NTB menjadikan program kebencanaan menjadi salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah NTB, dan salah satu hal yang digaungkan adalah bagaimana membentuk desa tangguh bencana, dan desa tangguh bencana di NTB ditargetkan pada tahun 2024 nanti bisa mencapai 434 desa, karena ada sekitar agak lupa saya 500 berapa desa yang itu memiliki rawan terhadap bencana, dan upaya yang dilakukan melalui pembentukan desa tangguh bencana itu salah satunya adalah melalui dengan pelatihan kebencanaan, kemudian simulasi, kemudian pembentukan relawan kebencanaan di tingkat desa yang itu menjadi aktor lokal pertama yang kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya penanganan, upaya-upaya penanggulangan saat terjadinya bencana gitu, sehingga 3 fase kebencanaan ini dilalui di level desa karena ketika berbicara bencana gempa bumi misalnya, satu hal yang paling merasakan pertama adalah masyarakat itu sendiri, itu sehingga pembentukan desa tangguh bencana ini tujuannya adalah bagaimana melibatkan masyarakat lokal menjadi aktor-aktor penggerak dengan kebencanaan. Tidak lagi kemudian BNPB, BPBD, Basarnas dan seterusnya itu turun menunggu mereka gitu untuk turun ke desa, melainkan masyarakat desa sesungguhnya memiliki kemampuan, memiliki modal sosial yang bisa dimanfaatkan untuk itu gitu, sehingga melalui desa tangguh bencana itu diharapkan
bisa membangun ketangguhan masyarakat, ketangguhan kota, membangun ketangguhan NTB pada akhirnya gitu, sehingga desa-desa yang memiliki potensi bencana apapun bencananya bisa memiliki ketangguhan masyarakatnya begitu. Itu terkait dengan mitigasi bencana di NTB gitu. Yang kemudian yang kedua dari Mbak Ayu, bagaimana membangun kesadaran bencana gitu ya. Memang kalau kita berbicara masalah kesadaran masyarakat terkait dengan bencana itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu tuh panjang gitu. Dan saya menemukan hal yang cukup menarik begitu, bagaimana kita membandingkan antara masyarakat yang memiliki pengalaman terkait dengan bencana dengan masyarakat yang tidak memiliki pengalaman terkait dengan bencana. Ketika kita memberikan sosialisasi atau edukasi terkait bencana, acap kali masyarakat yang tidak pernah mengalami ini akan cenderung mengabaikan karena dia tidak memiliki pengalaman secara langsung terkait dengan kebencanaan, dan itu akan lebih sulit ketika sewaktu-waktu terjadi bencana di daerah itu. Dan itu banyak ditemukan ketika terjadi bencana banjir misalnya tahun 2021 lalu di Lombok Barat begitu. Masyarakat sebelumnya acuh gitu terkait dengan bencana begitu, karena puluhan tahun tidak pernah terjadi bencana dan tumben pada saat itu terjadi bencana dan masyarakat langsung kaget. Banyak terjadi korban, kerusakan rumah, korban jiwa dan seterusnya yang itu sesungguhnya bisa dimitigasi, bisa dikurangi resikonya gitu dengan pengetahuan terkait dengan kebencana, bagaimana jalur-jalur evakuasi disiapkan ketika terjadi bencana gitu, karena situasi bencana itu kan menimbulkan kepanikan, dan ketika kondisi kita panik itu cenderung tidak terkontrol, kita akan melakukan evakuasi begitu, dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan upaya bersama gitu, karena hal ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, oleh masyarakat begitu, tapi semua unsur harus sama-sama saling mendukung begitu terkait dengan bagaimana memunculkan budaya sadar bencana di masyarakat gitu, karena ya sekali lagi tidak mudah gitu. Bahkan di Sembalun saja yang sudah sudah didampingi terkait dengan pelatihan, kemudian berbagai hal terkait dengan isu bencana selama hampir 10 tahun lebih begitu. Tapi ketika terjadi ancaman atau potensi terjadinya bencana juga masyarakat masih cenderung tenang begitu, cenderung tenang dalam artian tidak mempersiapkan dirinya gitu. Tapi hal ini ternyata barangkali juga sudah melekat di dalam karena di Sembalun misalnya, saya berbicara di Sembalun karena selama 2 tahun terakhir ini saya banyak bergerak di situ. Jadi kalau di Sembalun itu kan ada banyak sekali potensi bencana. Salah satunya adalah banjir bandang karena daerahnya yang di pegunungan dan secara geografis juga sering terjadi hujan lebat di sana, dan potensi banjir itu dapat terjadi sewaktu-waktu gitu. Dan contoh kecil misalnya sungai yang biasa dilalui air kiriman dari atas kemudian ke bawah itu kondisinya sudah cukup memprihatinkan gitu, karena terjadi penumpukan sampah, bebatuan dan seterusnya, yang itu sesungguhnya menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat, dan kesadaran itu tidak kemudian dilakukan upaya penanganan dini gitu, pencegahan dini gitu, misalnya dalam melakukan hal-hal pembersihan dan seterusnya gitu. Dan bahkan
ketika kita menginisiasi itu dengan teman-teman BPBD, dengan teman-teman dinas PU dan DLH di Kabupaten Lombok Timur, partisipasi masyarakat juga cenderung minim gitu kan, dan itu sesungguhnya menjadi satu satu warning gitu, bagaimana kesadaran kemudian kesiapsiagaan yang dimiliki masyarakat itu ternyata cukup sulit gitu untuk kemudian kita menumbuhkan itu gitu, sehingga memang upaya-upaya yang dilakukan itu tidak bisa kita pungkiri tidak ada hasil, ada hasilnya, tapi memang itu butuh waktu. Sekali lagi tidak dalam waktu yang singkat, tidak dengan 1, 2, 3 pihak, tapi semua pihak harus terlibat dalam upaya mitigasi dari prabencana, pas terjadinya bencana dan pasca bencana itu harus secara sistematis disiapkan oleh seluruh pihak gitu yang ada di wilayah tersebut gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya terkait dengan 2 penanya ini. Barangkali ada yang masih belum dipahami bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Isnan. Bagaimana Mas Bayu? Tadi Mbak Ayu sudah chat, sudah, terima kasih kayak gitu. Bagaimana Mas Bayu, sudah atas jawabannya? Sudah jelas, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya dari Mas Dedi dan Mas Isnan. Ada tanggapan mungkin dari Mas Mere? Oh, oke. Baik, terima kasih. Ya, menarik sekali Mas Dedi sama Mas Isnan. Oke, nggak apa-apa Mas. Terima kasih juga Mas Mere sudah hadir dalam diskusi untuk malam hari ini. Kita bangga sekali sudah didukung dari Mas Mere, karena Mas Mere jauh-jauh di Brunei menyempatkan dan meluangkan waktu untuk gabung dalam diskusi pada malam hari. Oke, terima kasih Mas Isnan, Mas Dedi sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Hanya saja waktu kita yang sangat terbatas. Terima kasih banyak Mas Dedi dan Mas Isnan sudah berbagi ilmu dan sharing pengetahuan. Sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuan pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa secara langsung dengan Mas Dedi dan Mas Isnan, biar kita bisa banyak diskusi terkait dengan bagaimana terkait dengan isu pertanian dan bagaimana isu kebencanaan yang ada di NTB. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya ke NTB itu ingatnya adalah trekkingnya ke Rinjani, Mas. Dan kalau ngomong Sembalun itu ingatnya kopi Sembalun. Iya, itu. Oke, baik. Terima kasih untuk semua dan para peserta dari kegiatan diskusi pada malam hari ini sudah hadir dan meluangkan waktu untuk menambah ilmu dan menambah pengetahuan dari Mas Isnan dan Mas Dedi. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah setia mulai dari awal sampai akhir terkait dengan menyimak jalannya diskusi pada malam hari ini. Itu saja dari saya sebagai moderator, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, dan terima kasih Mas Dedi dan Mas Isnan dan Mas Mary juga. Sama Mbak. Terima kasih semua ini. Salam sehat, salam super. Oke, baik. Para peserta dan lainnya boleh meninggalkan ruang karena waktunya sudah berakhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih.